Welcome to our channel. Beberapa waktu lalu Data Fakta sudah membahas fakta benua Amerika Utara. Kalian sudah nonton kan? Nah, karena banyak yang request, kali ini kita akan bergeser ke selatan. Benar, Amerika Selatan. Kira-kira apa yang kalian bayangkan kalau mendengar benua yang juga dikenal dengan nama Amerika Latin ini? Kamu tahu tidak mengapa benua ini disebut Amerika Latin? Biar wawasanmu makin oke, simak ulasan ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Dihuni sekitar 15.000 tahun lalu. Diyakini daratan yang sekarang bernama Amerika Selatan bergabung dengan daratan Afrika di akhir era Paleozoikum menuju awal era Mesozoikum hingga superbenua Pangaea mulai terpecah sekitar 225 juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, seperti dikutip ShadisNomads.com, poin kelima, Amerika Selatan dan Afrika dulunya terhubung sekitar 550 juta tahun yang lalu dan membentuk superbenua yang dikenal dengan nama Gondwana. Tak heran Amerika Selatan dan Afrika disebut-sebut berbagi fosil dan lapisan batuan yang serupa. Patrick K. O'Brien dalam buku Atlas of World History tahun 2002 mengungkap Amerika Selatan diperkirakan pertama kali dihuni setidaknya 15.000 tahun yang lalu, di mana manusia bermigrasi dari Asia melalui tanah genting Bering atau kini Selat Bering. Mereka bermigrasi ke selatan melalui Amerika Utara dan akhirnya mencapai Amerika Selatan melewati tanah genting Panama. Bukti pertama keberadaan ras manusia berasal dari sekitar 9.000 sebelum Masehi ketika squash, cabai, dan kacang-kacangan mulai dibudidayakan untuk makanan di dataran tinggi lembah Amazon. Lebih lanjut, bukti tembikar menunjukkan bahwa ubi kayu yang tetap menjadi salah satu makanan pokok saat ini sudah dibudidayakan di sana sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Rumah bagi peradaban berpengaruh. Ketika kalian mendengar Amerika Selatan, kira-kira peradaban mana yang paling kalian ingat? Oke, kita bantu ingatkan ya. Peradaban maju tertua yang tercatat seperti dilansir Talk.co bertajuk 10 Ancient American Civilizations berasal dari peradaban Carol Shoup sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi yang berbasis di Peru Tengah. Selain itu, peradaban lain seperti Kevin, Paracas, dan Nazca telah menciptakan garis misterius di Amerika Selatan. Kerajaan terkenal lainnya adalah Tiwanaku berkembang di tepi danau Titicaca sejak 550 sampai 950 Masehi. Melansir laman National Geography dalam artikel berjudul Ancient Civilization South America mengungkap, sebelum kedatangan Eropa, peradaban kuno Amerika Selatan mengembangkan budaya yang kaya dan inovatif di antara figur geografis lanskap mereka. Peradaban paling berpengaruh dan terkenal datang dari Kekaisaran Inca mulai pada tahun 1438 Masehi dan berkembang di sepanjang pantai barat benua dengan Samudra Pasifik membentuk perbatasan baratnya serta pegunungan Andes yang kokoh di timur yang menjadi benteng alami dari orang luar. Diketahui, suku Inca mengandalkan Laut Pasifik dan sungai-sungai besar di lembah Amazon untuk bertahan hidup. Mereka membangun tempat tinggal, menara, jalan, dan benteng besar seperti Machu Picchu yang terkenal. Situs kuno tersebut sampai hari ini memberi pelajaran bagi para arkeolog di dunia tentang dunia di masa lalu. Geografis. Louis Chenoni dalam jurnal bertajuk Unveiling the South American Balance termuat dalam Estudos Internationals volume 2 nomor 2 tahun 2015 mencatat Amerika Selatan merupakan benua di belahan bumi barat, sebagian besar di belahan bumi selatan, dengan porsi yang relatif kecil di belahan bumi utara. Benua ini memiliki luas 17.461.112 atau 17,46 juta kilometer persegi, dengan total populasi 430,7 juta jiwa. Kalau kita cek laman Worldometer, Amerika Selatan berada di posisi kelima berdasarkan populasi setelah Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara, serta keempat berdasarkan luas wilayah setelah Asia, Afrika, dan Amerika Utara. Secara geografis, benua ini berbatasan dengan Samudra Pasifik di barat, Samudra Atlantik di utara dan timur, serta Amerika Utara dan Laut Karibia di barat laut.
Alasan disebut Amerika Latin. Bagi yang pernah bertanya-tanya mengapa Amerika Selatan disebut pula Amerika Latin, kalian bisa menyimak bagian ini. Diketahui orang Amerika Latin adalah penduduk yang mendiami sejumlah negara di Amerika Selatan yang berbicara dalam kelompok bahasa Roman, yakni bahasa Spanyol dan Portugis, baik sebagai bahasa resmi atau second language. Nah, kita tahu mayoritas negara di sana secara historis pernah dijajah oleh Spanyol dan Portugis, sehingga aspek-aspek kebudayaannya bercampur dengan budaya masyarakat asli, Inka misalnya. Namun, patut digarisbawahi kalau rakyat di negara yang tidak berbahasa Roman tidak dikategorikan sebagai orang Amerika Latin ya, kendati berada di lingkup geografi yang sama, misalnya Suriname dan Guyana. Melansir tirto.id dalam artikel bertajuk Istilah Amerika Latin, istilah Amerika Latin bermula dari istilah geopolitik yang diciptakan Kaisar Napoleon III dari Prancis yang menyebut Amerika Latin dan Indochina sebagai tujuan penjajahan. Di Amerika Serikat, istilah Amerika Latin baru digunakan sejak tahun 1890-an, di mana sebelumnya orang Amerika Serikat menyebutnya sebagai Amerika Spanyol. Negara-negara. Penting nih buat kalian ketahui terkait berapa jumlah negara yang mendiami benua satu ini. Kira-kira kalian tahu tidak ya negara apa saja? Melansir laman Swedish Nomen, poin pertama, di situ dikatakan there are 12 countries in South America yang mana ke-12 negara tersebut berstatus berdaulat. Nah, biar kamu makin tahu berdasarkan alfabet, ke-12 negara tersebut diantaranya Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Ekuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, dan Venezuela. Oh ya, selain negara-negara yang baru saja Mimin sebut, nyatanya terdapat pula 3 wilayah bergantung atau semacam wilayah seberang laut negara-negara Eropa meliputi Kepulauan Falkland, Inggris Raya, Guyana Prancis, Georgia Selatan, dan Kepulauan Sandwich Selatan, Inggris Raya. Terbesar dan terkecil. Sebelumnya kita sudah menyebut negara-negara yang ada di benua Amerika Selatan. Akan tetapi, tahu tidak kalian negara mana yang tergolong sebagai yang terbesar dan yang terkecil? Nih, coba deh kalian perhatikan baik-baik. Tampak dari gambar ini, negara terbesar di kawasan tersebut adalah Brasil. Masih dari sumber yang sama disebutkan pada poin ke-8, Brazil is the largest country in South America. Ya, faktanya Brasil mencakup 47,3% benua tersebut serta merupakan negara terbesar menurut jumlah penduduk dan luas daratan. Tercatat Brasil menjadi rumah bagi lebih dari 210 juta orang dan masuk 10 besar negara terbesar di dunia. Oh yes, Kevu, negara ini sudah pernah kami ulas secara khusus, jadi ya setelah ini kalian boleh menyimaknya lebih jauh. Sementara untuk negara terkecil disebutkan dari sumber yang sama pada poin ke-9, Suriname is the smallest country in South America. Negara yang punya hubungan historis dengan masyarakat Jawa ini menyandang status sebagai negara terkecil sekaligus berpenduduk paling sedikit di Amerika Selatan sekaligus di dunia. Suriname hanya memiliki sekitar 568.000 penduduk dan luas wilayahnya hanya 163.821 km persegi atau 63.252 mil persegi. Gunung, air terjun, dan hal-hal yang menakjubkan. Di bagian ini kita akan fokus ke beberapa hal menakjubkan yang ada di Amerika Selatan. Pertama, terdapat gunung yang masuk ke dalam salah satu gunung tertinggi di dunia atau istilah bekannya Seven Summit. Yap, gunung tersebut adalah Aconcagua yang berada di Argentina dengan ketinggian mencapai 6.963 meter di atas permukaan laut atau MDPL. Angka itu menjadikannya sebagai yang tertinggi di Amerika Selatan. Selain gunung tertinggi di benua tersebut, terdapat air terjun tertinggi tidak hanya di benua itu, melainkan di dunia. Namanya adalah air terjun Angel Falls atau Malaikat Jatuh yang berada di Venezuela. Air terjun yang terletak di Rio Caroni, Taman Nasional Canaima, Venezuela ini memiliki ketinggian mencapai 979 meter atau 3.212 kaki. Lalu yang tak kalah keren dan menarik, disebutkan kalau di sana ada lebih dari 20% jumlah total oksigen bumi diproduksi di Amerika Selatan. Kabarnya sekitar 22% di sana adalah hutan yang penuh dengan kehidupan. Yang paling populer tentu saja hutan hujan Amazon, merupakan hutan hujan terbesar di dunia.
Itulah sejumlah fakta tentang benua Amerika Selatan, benua menarik di dunia yang penting diketahui. Bagaimana pendapatmu?